Oke, aku langsung mulai aja teman-teman. Jadi mungkin di awal tadi sudah diperkenalkan ya soal e-commerce di Nutrifood gitu ya, itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau e-commerce di Nutrifood sendiri, kita punya brand sendiri gitu ya, namanya Nutrimart gitu ya. Nutrimart ini sebenarnya kita launch di tahun 2015, tapi sebenarnya cikal bakal e-commerce di Nutrifood itu sudah ada dari 2007. Cuman dulu namanya bukan Nutrimart, namanya Element Store. Jadi memang fokus untuk menangani pembelian atau customer-customer dari Elmen. Nah, kemudian di 2015 kita rebranding gitu ya dengan nama Nutrimart melalui website kita sendiri gitu ya sampai saat ini gitu. Nah, selain kita juga punya website kita sendiri, itu kita juga jual di berbagai marketplace ya. Baik yang di marketplace, ada juga di retail maupun kita juga sekarang sedang explore socio commerce juga gitu. Nah, ini mungkin buat gambaran teman-teman aja, ini beberapa award yang saya dan tim gitu ya dapatkan gitu ya. Di Shopee 2018 kita sempat dapat Top Brand Award, kemudian kita selalu masuk ya, puji Tuhan selalu masuk di leaderboard dari Big Payday atau Big Campaign-nya Shopee gitu. 2018 kita juga sempat dapat award dari JDID, dan di 2019 dan 2021 kita juga dapat award dari Lazada ya di acara tahunan seller gathering mereka Level Up gitu. Kalau di 2019 sebagai Best Basket Size Strategy, kalau di 2021 Best Gratis Ongkir Usage gitu. Nah, aku akan mulai aja teman-teman ke materinya ya. Jadi aku akan cepat, teman-teman kalau bisa fokus dulu sebentar gitu ya, supaya nanti kita bisa benar-benar tangkap materinya apa dan kita nanti bisa tanya jawab dan diskusi lebih lanjut di sana gitu ya setelah sesi ini. Yang pertama, saya mau cerita sedikit soal data dari digital consumers di Indonesia. Ini dapat datanya dari mana? Dapat datanya dari Bain kerjasama dengan Facebook ya. Cuma memang datanya itu sebelum pandemi, sekitar tahun 2020 atau 2019-an. Nah, memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu consumer growth-nya untuk yang digital consumer itu cukup besar. Bahkan sebenarnya ya sudah melampaui forecast yang harusnya Bain memperkirakan itu baru bisa tercapai di tahun 2025. Tapi ternyata di tahun 2020 itu sudah tercapai gitu ya. Dan sebenarnya Indonesia itu kita punya keuntungan demografi gitu ya, karena di negara kita di Southeast Asia gitu ya, itu negara kita salah satu negara dengan penduduk terbesar gitu ya. Walaupun penduduknya terbesar, tapi kita tuh nggak kalah dari jumlah kontribusi atau percentage dari digital consumer population gitu ya. Ini dari 2019 dan 2020 gitu. Memang kita juga angkanya cukup bersaing. Walaupun mungkin nggak setinggi Singapura gitu ya mungkin atau Filipina gitu. Nah, apalagi ya semua kita tahu ya teman-teman karena pandemi gitu ya, maka pergerakan atau pertumbuhan e-commerce itu jadi sangat signifikan gitu ya. Ini studi yang dilakukan oleh McKinsey di China gitu ya, bahwa ternyata memang setelah COVID orang-orang tetap akan kayak mempertahankan kebiasaan mereka untuk berbelanja di online gitu. Jadi tadinya memang banyak yang memang belum pernah melakukan pembelanjaan online, cuma karena keadaan lockdown dan sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk membeli groceries melalui online gitu. Nah, terus kemudian turns out gitu ya setelah pandemi pun mereka tetap akan mempertahankan itu. Dan itu yang membuat juga sebenarnya pertumbuhan e-commerce itu diprediksi terus akan meningkat gitu ya, cukup signifikan gitu. Bahkan Statista itu juga merevisi ya forecast mereka. Jadi nggak cuma Bain, Statista juga merevisi forecast mereka bahwa setelah COVID juga masih akan tinggi. Nah, kita akan lihat dari landscape kategori ya teman-teman. Nah, mungkin aku meng-highlight kategori groceries karena Nutrifood sendiri kan perusahaan makanan dan minuman. Jadi kita memang fokus utamanya di F&B dan groceries gitu. Tapi overall-nya trennya teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari online penetration, apa sih definisi online penetration itu? Nah, total penjualan yang didapatkan dari channel online dibandingkan dengan total penjualan yang didapatkan dari channel offline gitu ya. Jadi online versus offline. Nah, kalau kita lihat memang di kategori groceries itu saat ini tuh masih kecil ya teman-teman. Angkanya tuh baru diprediksi gitu ya, even paling bagus di China 2020 aja sekitar angkanya 7% gitu ya. Sedangkan di kategori-kategori lain itu ternyata penjualan online tuh udah jauh lebih
mendominasi gitu ya, bahkan di electronics gitu ya, di China bisa lebih dari 50% sampai 90% penjualannya online gitu, cuman sekitar 10-an, 15% doang yang offline. Tapi di grocery sendiri kategorinya itu masih kecil gitu ya. Namun kita bisa sama-sama lihat bahwa pertumbuhannya itu paling besar. Jadi ini bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama, kita lihat oke lah ya udah masih kecil gitu ya, ngapain kita peduliin gitu ya. Atau sudut pandang yang kedua adalah ya karena dia kecil dan pertumbuhannya itu maksimal gitu ya. Pertumbuhannya itu lebih besar dibandingkan kategori lain, maka kita harus segera garap gitu. Nah, ini juga ya ini dari Bain, kalau yang sebelah kanan datanya dari Google ya. Dari Think with Google gitu di Southeast Asia GMV retail kategori itu sebenarnya kurang lebih akan seperti ini ya diprediksi dari 2020 dan 2025. Ini prediksinya sebelum COVID ya. Otomatis pasti karena ada COVID tentu ada pergeseran. Nah, tapi yang menarik di sini kita bisa lihat bahwa kategori food and groceries itu diprediksi pertumbuhannya cukup besar ya dari 4% di 2015, kemudian di 2020 itu 11% dan di 2025 itu mungkin angkanya bisa mencapai di 15%. Sedangkan kalau kita lihat di kategori yang lain, contohnya misalkan home and living gitu ya, secara persentase dari tahun ke tahun itu relatifly sama gitu. Jadi walaupun marketnya bertumbuh, tapi sebenarnya kontribusi dari kategori itu nggak bertumbuh besar gitu ya. Bahkan beberapa kategori kayak consumer electronics justru malah kontribusinya turun gitu. Nah inilah sebenarnya yang terjadi gitu ya di dunia saat ini. Memang dari antara semua kategori groceries itu yang pertumbuhan online-nya besar gitu. Sorry ini typo. Nah, kalau kita lihat teman-teman pertumbuhan groceries di beberapa negara maju gitu ya di dunia gitu ya. Nah, kita lihat memang pertumbuhan groceries itu memang cukup besar ya, diprediksi dari 2018-an gitu ya sampai ke 2023-an gitu. Tapi memang angkanya itu nggak yang besar banget gitu ya. Sebesar-besarnya yang bisa dicapai itu diprediksi di South Korea itu 30% gitu. Mostly memang karena market di South Korea itu memang lebih dominan modern market daripada general market. Sehingga transisinya dari modern ke online jauh lebih mudah gitu dibandingkan dari tradisional gitu ya atau general trade masuk ke online. Dan di China sendiri itu juga di 2020 diprediksi angkanya kurang lebih segini ya untuk groceries. Jadi angkanya sama kayak tadi kurang lebih di angka 7-an persenan gitu. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman bahwa sebenarnya online itu kalau orang bilang ya kayak wah consumer offline itu diambil sama online gitu ya. Nah, itu nggak terbukti di sini ya teman-teman karena kontribusi online offline sorry itu jauh lebih besar gitu angkanya daripada kontribusi online apalagi di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sendiri angka kontribusi online itu di kategori groceries itu angkanya 1-3%. Jadi lebih dari 95% penjualan CPG itu masih di market offline gitu. Nah, cuman again kita bisa lihat dari dua perspektif tadi ya seperti yang aku sampaikan. Either kita mau lihat ya udah ini masih kecil nanti dulu aja atau ya karena ini kecil dan masih kecil gitu ya. Jadi belum banyak pesaingnya. Nah, kita bisa masuk ke market itu gitu. Dan itu yang terjadi di US. Jadi ini data dari BCG teman-teman. Dia lihat bahwa ternyata beberapa brand yang di offline itu sangat kecil angkanya, itu ternyata bisa jadi best seller brand di Amazon gitu ya. Contohnya kategori coklat misalkan ada Coke Zero yang mungkin di offline ya kalah gitu ya dari Hershey, dari M&M gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak Blue Diamond gitu ya di kategori snack gitu ya. Yang ternyata di offline itu kecil banget tapi di online mereka bisa mendominasi. Nah, atas dasar inilah sebenarnya kenapa juga kita di Nutrifood sejak tahun 2018 kita benar-benar menggarap fokus gitu ya untuk membesarkan market online kita gitu. Karena mungkin ini juga salah satu source of growth yang baru gitu untuk kita gitu, di mana kita bisa bertumbuh dan mendominasi. Nah, kalau di kategori groceries yang edible gitu ya di Indonesia diprediksi terus akan bertumbuh ya. Jadi kalau tadi saya bilang angkanya 1-3%, kenapa? Karena tergantung brandnya ya. Jadi ada beberapa brand bahkan mungkin kayak teman-teman tahu mungkin kayak salah satu brand kosmetik atau skincare gitu ya yang cukup gede multinasional juga mereka bisa angkanya 20-30% gitu. Nah, tapi secara overall gambarannya kayak gini. Jadi di tahun 2024 pun itu kontribusi online masih 2%-3%-an aja gitu. Tapi tetap pertumbuhannya itu masih cukup bagus ya dalam beberapa tahun ke depan dan bisa menjadi potensi juga gitu. Nah,
Kalau kita lihat dari sisi pemainnya ya teman-teman, memang saat ini pemain-pemain yang ada di online itu memang didominasi oleh player gitu. Artinya apa? Artinya mereka lahir dan berkembang di environment digital gitu ya, yang memang mereka fokusnya itu di online environment gitu. Nah, tapi kita juga melihat sebenarnya sekarang itu juga big retailer yang gede di Indonesia, let's say Indomaret atau Alfamart gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu yang lain ya, misalnya kayak Diamond, Hoki atau Bonet gitu ya di Surabaya. Itu mereka juga mulai mengembangkan gitu ya, nggak cuma market offline, tapi mereka juga mengembangkan market online-nya. Jadi ini yang disebut sebenarnya model omnichannel gitu ya. Nah, basically sebenarnya apa sih model omnichannel itu gitu ya? Model omnichannel itu basically gimana kita bisa mengintegrasikan gitu ya antara experience belanja kita di offline dengan experience belanja kita di online. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, tapi teman-teman nggak usah berkecil hati ya teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya online ini itu ya didesain itu bukan untuk satu atau dua orang big player aja gitu. Tapi tujuan dari mungkin kalau teman-teman pernah dengar podcastnya ya William CEO Tokopedia pernah bilang bahwa tujuan dia mau membuat Tokopedia adalah untuk mendemokratisasi ekonomi. Dan itu yang terjadi gitu ya. Bagaimana kita lihat juga sebenarnya banyak gitu ya orang yang sudah menjadi konsumen di platform-platform online seperti Tokopedia, tapi juga banyak juga orang yang sudah menjadi pelaku bisnis gitu ya. Atau bahkan mereka beralih dari tadinya penjualannya di offline, sekarang juga mulai menggarap ke online gitu ya. Jadi ini gambaran aja nih buat teman-teman gitu ya. Ini data di 2018 dari Tokopedia. Kita bisa lihat bahwa seller network-nya Tokopedia itu memang besarnya memang di Pulau Jawa. Kita bisa lihat ya di Pulau Jawa nih memang cukup besar ya, atau rapat gitu ya titiknya. Nah, tapi sebenarnya persebarannya itu udah sangat meluas gitu. Dan kalau kita lihat persebaran buyernya itu juga lebih luas lagi gitu daripada persebaran sellernya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena tadi ya salah satu masalah yang saat ini sedang dihadapi gitu ya untuk perkembangan online commerce ini itu adalah masalah ongkir gitu. Kenapa? Karena ongkir itu bisa jadi mahal gitu ya kalau kita ngirim ke kota-kota yang kecil. Misalnya contoh nih ya, saya dari Jakarta gitu, saya kirim ke Surabaya gitu. Mungkin ongkosnya sekitar 12-an ribu gitu, sampai maksimal 15-an ribu. Tapi saya kirim dari Jakarta ke Magelang gitu ya, second city di Jawa Tengah gitu. Mungkin nggak terlalu jauh dari Yogyakarta atau dari Semarang, tapi ongkosnya itu per kilo bisa jadi 25.000 gitu. Jadi bahkan secara jarak harusnya lebih dekat gitu ya, tapi ongkirnya jadi lebih mahal dibandingkan dari kita kirim barang dari Jakarta ke Surabaya. Jadi memang masalah ongkir ini masih menjadi masalah utama gitu ya. Dan penyebabnya kenapa? Karena memang volumenya belum terlalu besar. Gitu. Mungkin once ke depan kalau seandainya persebaran bayarnya itu makin banyak gitu ya, makin terkonsentrasi sehingga volume pengiriman, volume logistik itu juga bisa meningkat dan mungkin akan menurunkan harga logistik juga. Nah, ini dari report Circle, teman-teman. Circle salah satu enabler terbesar ya untuk e-commerce di Indonesia. Itu mereka juga bilang gitu bahwa kalau dulu memang e-commerce itu terkonsentrasi besar itu di Jabodetabek. Nah, tapi sekarang itu sebenarnya perkembangannya itu udah cukup besar. Kota-kota besar kayak Bandung, Semarang, dan Surabaya itu juga kontribusinya meningkat gitu ya. Dan juga yang lebih baik lagi gitu ya, sebenarnya kontribusi kota-kota yang di luar Jawa itu juga meningkat gitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa ke depan gitu ya, trennya itu persebaran online itu akan semakin merata gitu ya. Nggak cuma di kota-kota besar aja, mungkin saat ini memang sebagian besar masih terkonsentrasi, tapi mungkin teman-teman gitu yang punya keluarga dan punya kerabat mungkin yang di luar kota Jakarta atau Surabaya gitu ya, teman-teman juga pasti mulai melihat gitu ya, oh ternyata apa ya, services dari online itu juga sudah mulai masuk ke berbagai kota-kota second city gitu. Nah, aku mau share sedikit juga teman-teman mengenai D2C ya atau direct to customer e-commerce gitu. Jadi memang di fase saat ini gitu ya kita sama-sama tahu bahwa memang kontribusi yang terbesar itu besarnya tuh masih di marketplace gitu. Dan sebenarnya marketplace ini itu sudah terkonsolidasi ya. Jadi memang ya kita sama-sama tahu ya 3 top yang terbesar gitu ya.
Kenapa Shopee, Lazada yang lebih gede? Karena ini Southeast Asia gitu ya. Sedangkan kita tahu ya, Shopee, Lazada mereka operate nggak cuma di Indonesia, tapi mereka juga operate di beberapa negara di Southeast Asia. Nah, marketplace itu sendiri itu sudah terkonsolidasi sebenarnya. Nah, mereka 78% dari total omsetnya mereka atau GMV-nya mereka itu datangnya dari 3 marketplace ini gitu. Nah, tentunya ini juga memberikan apa ya, bisa dibilang semacam threat gitu ya untuk prinsipal atau untuk brand gitu. Kenapa? Karena once kalau seandainya mereka itu semakin besar gitu ya, otomatis bargaining position kita bisa jadi akan semakin turun gitu kan. Nah, makanya brand-brand yang lain gitu ya yang cukup besar kayak Nike atau Unilever, mereka mulai coba untuk mentransisikan gitu ya. Jadi dari marketplace yang mereka mungkin tadi operate-nya gede di marketplace gitu, mereka mulai bangun website mereka sendiri gitu ya. Mereka mulai kembangkan bisnis modelnya mereka sendiri. Untuk apa? Dengan website mereka, mereka bisa build direct relationship dan consumer loyalty gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang kita juga sekarang sedang lakukan gitu ya di Nutrifood tadi dengan 2 problem tadi. Problem yang pertama adalah soal ongkir karena gudangnya itu jauh dan yang kedua soal ini gitu ya. Nah, jadi kita memang juga sekarang sedang mengembangkan gitu ya, buka beberapa cabang atau beberapa gudang di luar Jakarta gitu ya. Nanti, mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa ngobrol lebih lanjut sama Mas Komar atau, Mas Vito gitu ya. Oke, nah kita masuk ke yang kedua gitu ya. Ya kalau kita udah paham gitu ya overall landscape e-commerce di Indonesia itu seperti apa. Nah, sekarang aku pengen ajak teman-teman untuk sedikit belajar soal supply chain gitu ya. Jadi pertama aku akan bahas soal supply chain yang konvensional dulu. Ini konteksnya aku lebih banyak bicara soal supply chain di FMCG ya atau di consumer goods. Nah, kalau misalkan yang lain gimana? Yang lain mungkin punya model yang beda, tapi sebenarnya secara prinsip kurang lebih sama gitu ya. Nah, sebenarnya supply chain sendiri itu ada 3 flow ya atau 3 arus yang sebenarnya terjadi dalam suatu rantai pasok gitu. Yang pertama adalah physical flow atau arus barang, barang fisik gitu ya. Yang kedua adalah apa? Information flow gitu ya, arus informasi. Yang ketiga adalah financial flow atau arus keuangan gitu. Nah, dari 3 arus ini gitu ya, setiap setiap waktu orang berusaha untuk membuat inovasi gitu ya di bidang SCM dengan 4 tujuan ini. Jadi tujuannya selalu 4 ini. Gimana caranya supaya barang itu bisa di-deliver ke konsumen dengan cost yang lebih murah, gitu ya, dengan waktu yang lebih cepat, customer satisfaction yang lebih tinggi, dan yang keempat adalah gimana caranya profit margin itu bisa meningkat gitu. Nah, jadi aku mau bilang bahwa e-commerce ini bisa dibilang salah satu sebenarnya innovation dari supply chain management atau rantai pasok gitu ya. Nah, gimana tuh inovasinya? Kita coba sama-sama lihat ya. Kita coba belajar dulu model yang konvensional ya, model yang GT atau general trade atau tradisional. Nah, basically model yang GT ini gimana cara kerjanya? Jadi dari prinsipal atau brand, mereka biasanya punya berbagai distributor besar gitu ya. Punya distributor untuk tujuannya distributor ini apa? Untuk membantu mengecer gitu ya atau meratakan barang-barangnya ke berbagai toko atau berbagai warung yang ada gitu. Nanti distributor akan jual ke grosir-grosir gitu ya. Grosir-grosir akan jual ke semi grosir gitu atau semi wholesaler, terus sampai akhirnya sampai di toko terkecil gitu ya, pedagang asongan, warkop, atau misalnya warung dekat komplek rumah gitu ya, tempat teman-teman misalkan belanja. Nah, rantainya kurang lebih kayak gini. Dan dari antara layer ini tentunya ada physical flow yang bergerak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di samping physical flow yang bergerak, itu juga ada information flow gitu ya, yang bergerak, yaitu apa? Barang apa yang dia beli, kapan dia beli gitu kan, seberapa sering dia beli. Nah, itu basically sebenarnya information flow yang dimaksud gitu. Nah, cuman memang dengan model ini, itu information flow-nya terbatas. Kenapa? Karena prinsipal cuman menjual barangnya ke distributor besar gitu ya. Dan distributor besar menjual barangnya ke grosir gitu. Artinya apa? Data yang mereka bisa dapat atau distributor dan prinsipal bisa dapat hanya sebatas satu layer ke bawah aja, yaitu ke wholesaler aja gitu ya. Sedangkan data-data dari semi wholesaler atau dari retailer, even mom and pop store atau customer data gitu ya, itu nggak bisa diterima gitu. Makanya aku gambar garis putus-putus di sini. Datanya ada nggak? Datanya ada, tapi just sekedar nggak bisa ditarik aja, nggak bisa diambil aja gitu.
Nah, kenapa model ini kalau kita tahu ada kelemahan di information flow, kenapa orang tetap melakukan gitu ya model ini? Alasannya adalah karena financial flow, yaitu kenapa bisa terjadi gitu ya? Karena prinsip dengan melakukan bisnis ke distributor, mereka basically mengurangi resiko gitu. Apa resiko yang berkurang? Satu, resiko barang rusak gitu ya. Misalnya, contohnya kayak pengiriman ke mom and pop mungkin kecil-kecil, harus dibuka, harus diecer gitu ya. Nah, jadi resiko itu berkurang gitu. Kedua, mengelola manpower ya. Jadi kita tahu distributor pasti punya sales gitu kan, punya merchandising, punya motoris gitu, dan mengelola itu juga nggak mudah gitu ya. Dan yang ketiga yang lebih penting itu adalah prinsipal pengen supaya resiko finansialnya itu berkurang. Kenapa? Karena kalau bisnis sama wholesaler atau semi wholesaler atau retailer, nggak semua sih, tapi ada beberapa dari mereka yang kadang kalau utang gitu ya misalnya, itu, lama gitu ya, atau pembayaran piutangnya atau minta TOP-nya lama. Dan itu juga berpengaruh terhadap cash flow kan, teman-teman. Nah, sehingga akhirnya itu yang membuat gitu ya, akhirnya, model ini tetap masih bertahan gitu, karena prinsipal pokoknya taunya bisnisnya sama distributor, gitu. Nah, gimana distributor ngelola cash flow-nya, layer-layer berikutnya, itu yang menjadi tanggung jawab distributor, gitu. Nah, itu yang terjadi gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di model modern trade itu sistemnya malah lebih close loop ya, teman-teman. Jadi kalau di sini kan bisa jadi wholesaler A dan wholesaler B itu punya orang yang beda gitu kan, bukan orang yang sama gitu. Tapi kalau di minimarket basically sebenarnya dari gudang mereka sampai ke cabang mereka dan sampai ke customer, itu basically sebenarnya, masih punyanya mereka gitu ya, sistemnya atau environment-nya gitu. Nah, kenapa, ini bisa terjadi ya? Karena pasti ya, kita pengen mengamankan financial flow-nya juga. Nah, tapi sebenarnya di model ini ada keuntungan, yaitu keuntungannya apa? Information flow-nya bisa lebih dapat. Walaupun sebenarnya information flow-nya bisa dapat, misalnya contoh kita bisa tahu nih data sell out, data penjualan di Indomaret misalnya, atau kita bisa tahu data penjualan di Lion Superindo misalnya. Nah, kita tetap harus bayar gitu ya untuk bisa dapetin itu. Gitu. Jadi walaupun datanya bisa dikumpulin, tapi datanya itu nggak gratis gitu. Tapi mereka juga monetize datanya gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan berbuat beda gitu ya dengan sistem e-commerce gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini yang di atas model B2B atau general trade, yang di bawah modelnya modern trade ya. Yaitu apa yang hilang di sini? Kita bisa sama-sama lihat bahwa middleman-nya gitu ya, di sini tuh hilang, antaranya itu hilang. Sehingga konsumen atau beli di sini itu bisa langsung melakukan bisnis ke distributor atau ke prinsipal bahkan gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau seandainya di modern-modern itu malah lebih ini lagi ya, kalau teman-teman misalkan let's say official store gitu ya. Ya pasti teman-teman beli dari toko yang benar-benar ya memang dia pemegang merek gitu kasarannya kan. Sehingga proses bisnisnya bisa lebih direct gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan model ini otomatis cost-nya pasti lebih murah ya. Karena apa? Karena ya itu tadi kita nggak perlu mengeluarkan cost transportasi yang lebih gitu ya. Terus juga waktunya pasti juga kita bisa hemat gitu. Kenapa? Karena layernya semakin sedikit, jadi barangnya mengalirnya semakin cepat gitu. Yang ketiga, consumer satisfaction. Pasti consumer satisfaction juga akan meningkat ya, gitu. Karena jadinya kalau ada barang yang baru, kita bisa langsung dapat gitu. Kalau di modelan dulu, ketika ada barang yang baru, mungkin kayak butuh waktu sekian lama untuk barangnya tersedia di rak supermarket atau minimarket sebelum kita bisa beli. Nah, tapi dengan yang sekarang ya, dengan waktu yang lebih cepat, otomatis juga customer satisfaction-nya meningkat. Dan yang lebih penting secara bisnis juga, profit margin-nya juga meningkat gitu ya. Jadi, karena nggak ada layer tadi, artinya kita nggak perlu menyiapkan gitu ya, ibaratnya kayak margin-margin tambahan karena adanya layer-layer tadi, gitu. Dan secara flow juga ya, financial flow juga kita lebih aman, kenapa? Karena ada perantaranya di tengah, yaitu ada si Tokopedia atau e-marketplace itu kan, yang membantu kita untuk bisa menjaga supaya keuangannya itu benar-benar bisa yakin gitu, terbayarkan gitu ya. Kalau seandainya barangnya udah benar-benar kita kirim, dan konsumen udah benar-benar terima, nggak ada komplain gitu ya, maka dananya juga akan langsung dicairkan ke prinsipal gitu. Jadi juga prinsipal lebih enak gitu kan, nggak perlu ada TOP, nunggu sampai 14 hari gitu ya. Pokoknya setelah barangnya terkirim, dia bisa langsung dapetin uangnya langsung gitu ya, cair.
Nah, itulah tadi ya alasannya kenapa sebenarnya jualan atau produk-produk di e-commerce bisa jadi lebih murah gitu ya. Ya karena tadi ya kalau kita lihat sebelumnya itu memang layernya cukup banyak sehingga setiap layer pasti butuh margin ya gitu. Tapi kalau di model yang e-commerce itu memang layernya semakin sedikit gitu. Nah, sehingga barangnya itu bisa jadi lebih murah gitu karena tadi ya berkurangnya kos-kos dari middleman yang ada. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah sebenarnya harga salah satu alasannya keberhasilan e-commerce? Nah, ini aku akan sangat praktikal ya teman-teman. Kalau teman-teman let's say mau setup toko online gitu ya di marketplace atau teman-teman mau mulai bisnis online teman-teman. Nah, teman-teman ini section yang harus benar-benar diperhatiin banget gitu ya. Jadi ada 3 key driver dari online. Yang pertama itu adalah visitor gitu ya. Seberapa banyak orang yang datang ke toko teman-teman. Yang kedua adalah conversion rate gitu ya. Apa sih conversion? Nah, simpelnya adalah dari yang datang, berapa yang akhirnya beli gitu ya. Itu sebutannya conversion rate gitu. Nah, terus yang ketiga apa? OV. OV atau basket size. Basically apa? Dari yang beli itu berapa besar pembelanjaannya gitu. Nah, jadi omset atau revenue di online ekosistem gitu ya, itu terpengaruh oleh 3 hal itu. Traffic itu yang pertama, conversion rate yang kedua, basket size yang ketiga. Dan secara prioritas ini sesuai urutan ya. Jadi teman-teman tentunya kalau seandainya teman-teman baru gitu ya dalam punya toko dan lain sebagainya, yang paling penting yang teman-teman harus pikirin adalah gimana caranya supaya traffic di toko teman-teman itu bisa meningkat gitu. Jadi nggak usah mikir dulu gimana supaya orang beli gitu ya. Ya orang beli mungkin yang penting kita jagain beberapa faktor-faktor penting yang nanti kita akan bahas di belakang. Tapi yang utamanya adalah gimana caranya supaya orang itu datang dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang gimana cara-caranya. Nah, setelah itu baru kita mulai pikirin gitu ya. Kalau udah banyak yang lumayan datang gitu ya, kita pikirin gimana cara supaya dari yang datang itu makin banyak yang akhirnya beli gitu. Dari yang beli tadi gimana cara supaya basket size-nya juga bisa meningkat. Nah, kenapa nih teman-teman? Sorry. Oke. Sorry, ini ada yang hide. Oke. Ini aku ambil dari PowerPoint Lazada ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa sih yang paling penting gitu ya untuk kita punya atau bisa mendatangkan traffic gitu ya. Yang paling penting adalah sebenarnya kita punya hero item gitu ya. Apa sih hero item itu gitu? Basically sebenarnya item-item yang bisa kita jual dengan harga yang murah gitu ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan traffic gitu ya. Jadi mungkin itemnya secara margin mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya. Kita ambilnya tipis-tipis aja gitu ya. Tapi kita bisa jual dengan volume yang tinggi gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang itu bisa datang gitu ya, kemudian untuk beli produk kita gitu. Nah, kalau seandainya gimana ini bekerja gitu ya, pasti item hero itu otomatis ya penjualannya itu pasti akan tinggi ini kalau teman-teman suka lihat ya. Tapi harganya juga kadang nggak masuk akal gitu. Dan gimana caranya supaya itu bisa jadi sesuatu yang penting gitu, karena itu bisa jadi pintu masuk teman-teman. Artinya apa? Kalau misalnya let's say orang search gitu ya sandal jepit gitu. Nah, algoritma search-nya itu dia pasti akan memprioritaskan beberapa produk yang penjualannya itu paling tinggi gitu ya. Jualnya paling tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita filter terlaris gitu ya, pasti akan penjualan yang tertinggi yang di atas gitu. Dan kalau seandainya munculannya itu lebih di atas, itu berpengaruh juga terhadap sales. Nanti kita akan belajar di belakang gitu ya. Nah, jadi basically sebenarnya ada 3 pilar algoritma yang kita harus taklukkan gitu ya kasarannya. Yang pertama adalah relevansi. Gimana caranya supaya kita membuat produk kita itu relevan. Yang kedua adalah CTR ya atau click through rate. Gimana caranya supaya orang dari lihat akhirnya mau ngeklik gitu. Ini nggak ngomong beli dulu ya. Jadi yang pertama ngomongin gimana supaya produknya muncul. Nah, setelah produknya muncul, gimana caranya supaya orang mau klik gitu. Baru terakhir kita bahas gimana caranya supaya orang mau beli gitu. Nah, dari 3 pilar ini gitu, gimana caranya kita bisa breakdown gitu ya ke masing-masingnya. Kita mulai masuk lagi lebih dalam, yaitu sebenarnya faktor yang mempengaruhi tadi ya, 3 algoritma tadi, itu adalah ini. Yang pertama adalah judul produk gitu ya.
Makanya kita harus pastikan judul produk kita itu mengandung informasi yang cukup gitu ya, atau keyword yang cukup yang related dengan apa yang dicari oleh konsumen. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Nah, baru gimana cara supaya produk itu bisa terus dibeli, banyak diklik, dan juga penjualannya punya record gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya? Gimana caranya supaya kita bisa mendatangkan traffic gitu ya, sasarannya. Yang pertama adalah ningkatin visibility gitu ya. Ini aku kasih beberapa contoh, kita kolaborasi dengan marketplace gitu ya, supaya kita bisa dapat visibility dalam bentuk banner, dalam bentuk voucher, misalkan dalam bentuk dynamic channel gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapetin ini? Ya kita harus leverage aset-aset yang kita punya gitu kan. Misalkan kita punya event gitu ya, eventnya kita arahin ke mereka gitu supaya bisa jadi benefit buat mereka bahwa kita nge-drive traffic loh ke tempat lo gitu. Lo bantuin gue dong exposure-nya supaya orang mau beli gitu. Nah, exclusivity itu juga sesuatu yang penting gitu ya, karena kita tahu juga gitu ya banyak marketplace pasti semua juga berusaha untuk menjadi beda dengan yang lain. Nah, makanya exclusivity itu jadi sesuatu yang sangat bernilai gitu ya. Currency-nya itu bisa dibilang exclusivity gitu ya kalau di online itu gitu. Dan ini ya teman-teman, tadi aku mau sampaikan bahwa search itu sangat berpengaruh terhadap sales gitu ya. Jadi kalau semakin besar gitu ya atau semakin kemunculannya itu semakin di depan gitu ya. Semakin di depan dan semakin di atas itu probability dia sales-nya tinggi itu juga semakin besar gitu. Tapi juga kalau seandainya produknya itu misalkan ya search-nya itu agak di bawah, harus ke beberapa halaman berikutnya gitu ya, otomatis sales-nya itu juga nggak bisa terlalu tinggi yang gimana. Jadi posisi menentukan prestasi itu sesuatu yang benar-benar real ya terjadi di online gitu. Nah, terus gimana caranya kita bisa meningkatkan gitu ya probability kita muncul di search gitu ya. Ya, salah satunya adalah dengan konten ya. Jadi gimana kita menghasilkan konten-konten yang informatif supaya kalau orang itu klik gitu ya atau orang masuk ke produk kita, orang tuh tahu sebenarnya produk yang dijual tuh apa sih gitu ya. Variannya ada apa aja sih gitu. Nanti kita akan lihat contohnya di belakang. Nah, ini aku mau menunjukkan bahwa sebenarnya judul itu sangat penting gitu ya di dalam suatu search gitu atau dalam suatu SKU di suatu marketplace gitu. Kenapa? Ini ada satu eksperimen ya dari Sensodyne. Simpel dia menambahkan kata sensitif di judul produknya, itu ternyata berpengaruh terhadap weekly sales mereka gitu ya. Jadi ketika judulnya diganti gitu ya, teman-teman bisa perhatiin bahwa weekly sales-nya perlahan-lahan mulai meningkat nih. Nah, ini bullet point, list description, plus content gitu ya. Ini maksudnya apa? Konten-konten yang tadi ya. Jadi konten-konten yang benar-benar informatif gitu ya. Konteksnya jelas, variannya jelas, produknya dipakai buat apa, gimana cara pakainya gitu-gitu. Nah, itu semua konten-konten yang memang benar-benar ditaruh gitu ya dan dipersiapkan untuk ditaruh di situ gitu dan ternyata itu meningkatkan penjualannya dengan sangat signifikan gitu ya teman-teman. Nah, terus apa? Apa aja yang kita harus taruh di dalam judul? Nah, basically sebenarnya judul-judul ini adalah sesuatu yang kita memang harus taruh informasi dengan selengkap-lengkapnya. Misalnya contoh, teman-teman tahu ya sama-sama Hello School gitu misalnya. Hello School tentunya ada varian yang 500 gram, 750 gram, atau 250 gram gitu kan. Kita mesti pastiin apakah kita benar-benar bisa masukin size-nya itu dengan jelas gitu ya. Gambarnya benar nggak? Kalau variannya 250 gram, ya gambarnya benar-benar 250 gram. Dan juga beberapa keyword-keyword lain yang mungkin juga mendukung tadi ya, pencarian tadi supaya kalau misalkan orang mencari misalkan susu tinggi kalsium gitu ya, mungkin orang nggak ketik Hilo gitu ya, tapi orang tulisnya susu tinggi kalsium atau susu kalsium, itu probability Hilo muncul itu lebih besar gitu. Kenapa? Karena kita menyelipkan kata kalsium. Gitu. Nah kan apa ya? Jadi algoritma dari search itu sebenarnya nggak sepinter itu teman-teman. Jadi mereka cuma pertama kali lihat mereka matchingin judulnya aja. Kira-kira produk ini itu mengandung kata-kata nggak sih yang dicari tadi gitu. Kalau di judulnya mengandung kata-kata itu, ya berarti mungkin itu produk yang dicari gitu. Karena basically mesin komputer dia nggak tahu sebenarnya odol itu bentuknya gimana atau susu itu bentuknya gimana. Itu jadi the way dia bekerja adalah dengan mencocokkan tadi. Pertama dari judul, habis dari judul, dari deskripsi gitu ya. Habis dari deskripsi, mungkin dari review dan lain sebagainya gitu. Nah, ini beberapa
gimana cara kita bisa meng-enhance gitu ya produk kita, jadi supaya nggak cuma gambar doang gitu ya, maksudnya nggak cuma gambar produk doang gitu, tapi kita juga kasih informasi-informasi yang relevan untuk konsumen. Kenapa nih? Karena sebenarnya studi dari Unilever waktu itu kerjasama dengan Oxford ya kalau nggak salah, dengan kita membuat produk yang di-enhance gitu ya, ternyata itu bisa meningkatkan penjualannya sampai lumayan signifikan, sampai 20% nih, gitu ya, untuk Magnum gitu ya, sesimpel Magnumnya dikeluarin dari bungkusnya, itu jualannya sampai 24%. Atau misalkan facial wipes ini ya, simpel dikasih keterangan bahwa ini facial wipes dan jumlahnya adalah 25 ply gitu ya. Itu ternyata meningkatkan sales sampai 20% gitu. Jadi kalau di online ya SPG-nya itu adalah gambarnya. Jadi kita harus benar-benar bisa bikin supaya gambarnya itu menarik buat orang gitu, buat orang beli. Nah, store decoration ya ini tentunya juga sesuatu yang penting juga ya gitu. Kenapa gitu penting? Karena ya pasti kalau orang udah langganan gitu ya misalnya gitu ya, udah sering beli, orang akan cari ini tokonya mana sih gitu. Dan sesekali mereka pasti akan berkunjung juga gitu kan, ngelihat tokonya. Nah, gimana cara kita men-setting tokonya supaya tokonya itu menarik gitu ya? Yang pasti adalah produk-produk atau promo-promo yang sangat-sangat menarik gitu ya. Itu harus ditaruh di paling atas gitu. Karena kalau promo-promo yang menarik nggak ditaruh di paling atas, begitu orang sampai sini, orang udah males gitu ngelihatnya gitu. Jadi semua promo gitu ya, ini kebetulan kita ada produk baru, contohnya ya sweetener jahe, terus kemudian kita taruh promo-promo produk-produk yang menarik itu adanya di atas gitu. Nah setelah itu baru kita taruh produk-produk yang lain yang mungkin kita bisa tata berdasarkan jenis produknya, kita bisa tata berdasarkan kategorinya, atau kita bisa tata berdasarkan brandnya. Tapi yang jelas adalah produk-produk yang best selling dan produk-produk yang promonya lagi bagus itu harus ditaruh di atas gitu ya, supaya orang nggak susah gitu mencari informasinya gitu. Oke, nah terus juga kolaborasi. Nah kolaborasi ini juga jadi sesuatu yang penting untuk kita bisa ningkatin traffic. Kenapa? Karena biasanya kalau toko kita baru gitu ya, orang belum banyak tahu gitu. Tapi dengan ada kolaborasi, misalkan kita kerjasama, misalnya contoh ya, ini kerjasama dengan Antis gitu misalnya, karena waktu lagi pandemi. Nah, semua orang pasti mencari Antis karena waktu lagi pandemi gitu kan. Dan kita juga bisa manfaatin tadi, keyword-nya tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bikin produk kolaborasi ini gitu ya, let's say orang cari misalkan Antis gitu ya. Nah, bisa jadi produk-produk yang collab dengan Antis ini juga muncul gitu di atas gitu ya. Atau misalkan dengan sosial media activation gitu. Kita, apa ya, produk kita di-post gitu ya di IG-nya mereka gitu ya, dan akhirnya audiensnya mereka itu jadi tahu produk kita apa. Dan akhirnya bisa juga ngecobain produk kita gitu ya. Jadi sharing audience gitu ya, atau cross audience gitu ya, untuk memperluas cara kita untuk mendapatkan audiens yang lebih besar. Nah, yang penting juga teman-teman, yang nggak kalah penting itu adalah strategi bundling gitu ya. Kenapa bundling ini penting? Karena as a human kita punya bahasa ilmiahnya tuh mental accounting gitu ya. Atau bahasa Jawanya itu eman lah bisa dibilang gitu ya. Eman-eman gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh nih ya, kita punya 3 varian popcorn. Misalkan kita just simple mau beli popcorn gitu ya. Pas kita sampai ke halaman ini gitu ya, untuk lihat ada popcorn dengan harga segini gitu ya. Once kita cuma mau beli yang kecil, kita pasti akan mempertimbangkan gitu ya. Ini ada kemasan yang lebih gede gitu kan. Loh ternyata kemasan yang lebih gede, isinya 2 kali lipat, nambahnya cuma 12.000 gitu ya. Ini murah juga nih gitu ya, isinya lebih gede, tapi nambahnya cuma 12.000 gitu. Nah, once dia lihat yang di tengah gitu, ternyata kalau yang lebih gede lagi gitu ya, yang lebih gede lagi ternyata nambahnya cuma 10.000 teman-teman. Gitu ya. Jadi as a human kita pasti mikir gitu ya, aduh sayang ya gitu ya kalau kita cuma beli yang kecil yang 28.000, padahal kalau kita beli yang gede itu harganya jadi lebih murah gitu. Nah akhirnya tadinya kita cuma pengen beli yang kecil gitu ya, akhirnya ending-endingnya kita belinya jadi varian yang gede gitu, misalnya. Atau bundling gitu ya, misalkan tadinya kita pengen belinya sebenarnya beli popcorn aja, cuman lihat Coca-Cola kok ya kepengen gitu ya, kayak apa ya, beli Coca-Cola juga gitu ya, terus ternyata pas dilihat ternyata Coca-Cola ini harganya 20.000 gitu kan, popcornnya 28.000 gitu. Nah terus nggak sengaja ngeliat, ada yang dijual bundling nih, popcorn sama Coca-Cola harganya jadi 35.000 gitu ya.
Kalau aku beli masing-masing jadinya dua ini 48.000, tapi kalau aku beli gabung 35.000 gitu. Artinya apa? Artinya aku bisa save 13.000 dengan beli SKU ini. Wah, ini diskonnya lagi menarik nih. Ayo kita beli deh gitu. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga pernah mengalami ya. Jadi pelaku langsung gitu kan, tergiur karena ya itu tadi gitu. Karena ternyata begitu dijual bundling, dijual either lebih banyak atau dijual dengan varian lain yang tadinya nggak pengen-pengen banget beli, akhirnya jadi ikut beli gitu. Nah, selain itu juga penting juga membuat tema campaign gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai konsumen itu balik ke kita ketika ada diskon aja. Nah, itu akan berpengaruh terhadap profitability kita gitu. Kalau seandainya orang balik ke kita karena pas lagi diskon aja gitu ya. Sedangkan kalau lagi diskon kita sebenarnya bakar duit gitu kasarannya kan. Nah, makanya dengan kita bikin campaign yang konsisten gitu ya, either setiap minggu, setiap bulan, atau ya tergantung lah gitu ya, frekuensinya berapa gitu ya. Itu bisa membuat konsumen akhirnya balik lagi ke kita, balik kita. Dan mereka bisa jadi beli tanpa harus diskon yang sedalam itu gitu. Ya mungkin tetap harus ada diskon, tapi diskonnya itu nggak perlu yang gede banget gitu ya, nggak perlu yang dalam banget gitu. Nah, secara overall teman-teman, yang kita bisa highlight tadi ya, bahwa sebenarnya ada 3 key driver utama di omset dari e-commerce gitu ya. Yang pertama adalah traffic. Gimana caranya supaya orang banyak masuk ke toko kita. Setelah itu conversion rate ya. Aku ulang-ulang nih supaya benar-benar nyantol di kepala ya. Conversion rate. Gimana caranya supaya dari orang yang datang tadi akhirnya melakukan pembelanjaan gitu. Yang ketiga adalah basket size gitu. Gimana dari yang melakukan pembelanjaan tadi gitu ya, akhirnya orang belanja lebih banyak gitu. Dan tadi ya berbagai tips and trick yang aku udah sampaikan itu sebenarnya punya fungsi yang spesifik gitu ya. Misalnya kalau kolaborasi, mungkin titik berat kolaborasi itu lebih utamanya di traffic gitu ya. Conversion rate ada pengaruh nggak? Ya mungkin ada. Basket size ada pengaruh nggak? Ya mungkin ada, tapi pengaruhnya nggak sebesar itu dibandingkan dengan trafficnya. Nah, jadi pastikan off-take strategy yang teman-teman ambil itu benar-benar mendeliver matrix yang teman-teman mau kejar gitu ya. Misalnya contoh flash sale gitu ya. Nah, kalau flash sale, ya namanya flash sale ya, diskon terbatas karena durasi waktu gitu kan. Kalau waktu terbatas, diskonnya terbatas, limited cuma di waktu itu aja gitu. Nah, apa yang dikejar dari flash sale? Yang dikejar adalah conversion rate. Gimana caranya supaya orang itu bisa convert gitu ya. Gimana akhirnya orang bisa cepet-cepetan beli gitu ya. Cepet-cepetan habisin produk. Kenapa ini penting? Karena kalau flash sale tapi produknya nggak laku dan sering, kita udah tahu gitu. Ah, ini mah besok juga flash sale lagi gitu. Ngapain sekarang kita buru-buru beli gitu kan? Orang besok pasti flash sale lagi, harganya juga pasti segitu lagi gitu. Nah, akhirnya orang jadi nggak ada sense of urgency-nya gitu. Kenapa mereka harus buru-buru beli saat flash sale gitu. Nah, walaupun sebenarnya flash sale juga mungkin mendatangkan traffic juga gitu ya ke toko gitu ya. Atau juga mungkin meningkatkan basket size. Tapi memang efeknya lebih besar harusnya dirasakan dari conversion rate-nya yang memang harus mesti dikejar. Atau tadi ya bundling gitu ya, dengan kita jual lebih banyak gitu ya, varian yang sama, tapi kita jual lebih banyak gitu ya. Atau misalnya let's say kita kasih gift atau ini gitu ya. Nah, kalau gift memang utamanya kita biasa kejar-kejaran conversion rate gitu ya. Kenapa? Karena buat produksi gift itu kan biasanya mahal ya. Gitu kan ada biaya tambahan lagi. Nah, jadi memang kita utamanya adalah supaya orang berasa kalau ini tuh lagi scarcity gitu ya. Itemnya lagi langka gitu. Misalkan bundling ya, tujuan utamanya fokusnya untuk meningkatkan basket size. Nah, di luar itu ya teman-teman, tentunya kalau misalnya nanti teman-teman udah bisa buka toko teman-teman sendiri, teman-teman mesti liatin gitu ya, balik lagi untuk selalu review lagi gitu ya, review, refresh lagi gitu ya. Lihat apa sih sebenarnya kata-kata atau keyword-keyword yang sering muncul atau keyword-keyword apa yang dipakai orang sehingga orang akhirnya masuk ke toko kita gitu kan. Nah, terus berusaha, terus improving untuk perbaikin foto-fotonya gitu. Kenapa? Karena foto SPG gitu ya. Orang nggak bisa beli produk kita, orang nggak bisa pegang gitu ya. Orang cuma bisa lihat fotonya gitu. Jadi harus pastiin benar-benar kalau fotonya itu works gitu ya. Dan tadi yang seperti udah dibahas sebelumnya gitu ya. Gimana caranya kita benar-benar pastiin judulnya itu mengandung informasi yang cukup, plus tambahin kata kunci yang memang kita pengen supaya kalau orang cari itu produk kita muncul gitu ya. Pastiin juga voucher-voucher nyala gitu ya dengan kombinasi tadi, itu juga bisa meningkatkan probability produknya
kita laku gitu. Dan yang terpenting adalah juga harus jaga performance nya gitu ya. Di pengiriman mesti cepat, chat mesti dibales gitu ya. Nah, aku terakhir mau bahas kenapa review atau ya SLE atau tadi ya poin toko itu penting gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari studi kita gitu ya, ternyata orang itu kalau udah belanja, jadi ini satu garis ini menunjukkan toko kita di berbagai tempat ya. Mungkin ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di mana-mana. Total kita punya 9 sekarang. Jadi total kita punya 9 toko gitu ya. Nah, terus ternyata turns out itu orang kita bisa lihat ya sama-sama ya. Orang rata-rata ya di atas 70-an% itu belanja itu cuma di satu tempat gitu. Gimana cara kita tahunya? Kita cocokin nomor teleponnya. Jadi nomor teleponnya orang semua database konsumen kita kan kita punya ya. Terus kita cocokin tuh. Jadi kita kasih lihat gitu ya, misalkan oh ternyata memang orang-orang yang balik belanja di satu toko itu aja itu kontribusinya lebih dari 70% gitu ya. Cuman sedikit gitu dan beberapa toko doang yang punya kayak pembelanjaan yang lebih dari 2 toko gitu ya. Yang memang pindah-pindah gitu. Tapi rata-rata orang kalau udah belanja di satu toko, dia akan terus balik ke toko itu. That's why makanya penting untuk ngejaga servisnya. Kenapa? Karena kalau sekali aja udah kecewa gitu ya, teman-teman pasti akan kehilangan pelanggan untuk selamanya. Dan cari customer itu mahal ya teman-teman. Jadi harus selalu ingat di kepala gitu ya, bahwa cari konsumen itu mahal. Kenapa mahal? Karena harus kasih promo gitu ya. Harus kasih promo artinya kita harus kurangin margin, artinya harus ngurangin profitability gitu ya. Artinya harus repot-repot packing gitu ya. Misalkan kalau lagi hari gede gitu ya, pasti kan kita dikejar waktu kan untuk gimana cara kita bisa packing gitu. Jadi konsumen yang kita punya itu mahal, makanya kita harus berusaha gimana caranya supaya menjaga servisnya supaya tetap oke. Gitu. Oke, aku lanjut sedikit ya teman-teman. Akhir yang aku mau bahas adalah mengenai psikologi harga gitu ya. Murah atau mahal itu basically sebenarnya persepsi teman-teman. Tadi kita udah sempat bahas ya, ini sebenarnya tambahan aja, supplementary dari tadi yang aku bahas di depan. Apakah sebenarnya harga itu salah satunya alasan keberhasilan gitu ya. Tadi kita udah sepakat jawab enggak gitu ya, karena ada juga traffic, ada juga conversion rate, ada juga basket size gitu ya, yang harus memang kita maintain selain kita maintain harga gitu ya. Nah, kenapa sih aku mau bahas ini gitu? Karena kadang gitu ya, buat kita sebagai entrepreneur buat mulai usaha, kita selalu takut bersaing gitu ya. Takut bersaing sama toko-toko yang udah gede, yang ratingnya atau reviewnya udah banyak gitu ya. Kita selalu takut gitu ya. Apalagi kalau harganya kita itu juga nggak masuk gitu kan. Mereka bisa jual harga lebih murah. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua di sini bahwa sebenarnya murah atau mahal itu sebenarnya persepsi gitu ya. Jadi tas yang harganya 10 juta gitu ya, mungkin yang mereknya Dior gitu ya atau Louis Vuitton itu juga tetap ada yang beli gitu ya. Tapi tas tote bag di Indomaret harganya 5.000, kadang kita merasa 5.000 aja itu mahal gitu ya. Jadi ini sama-sama tas nih dua-dua, fungsinya sama-sama buat bawa barang. Cuman yang satu itu harganya 10 juta juga ada orang yang beli, tapi tas yang harganya 5.000 doang ya di Indomaret itu juga ada yang merasa itu mahal dan nggak beli. Gitu. Jadi murah dan mahal itu basically sebenarnya adalah persepsi. Gitu ya. Apakah konsumen itu merasa worth it nggak gitu ya dengan uang yang dikeluarin itu tadi, itu kalau beli barang segitu tuh worth it atau enggak. Nah, aku pengen pop-up quiz nih teman-teman di sini ya. Mungkin teman-teman bisa tulis gitu ya di chat gitu ya. Nanti aku akan lihat nih teman-teman. Kalau teman-teman misalkan dihadapkan ya ke satu pilihan gitu ya. Teman-teman pengen beli gaun, misalkan mungkin yang putri-putri ya atau yang perempuan gitu ya. Mau beli gaun gitu ya, ada 3 pilihan gaun yang teman-teman tiga-tiganya suka gitu ya. Bahannya bisa dibilang mirip-mirip nih dari yang kiri, yang tengah maupun yang kanan gitu ya. Nah, pertanyaan aku menurut teman-teman gitu ya, kira-kira yang mana nih dari ketiga ini yang paling best seller gitu. Teman-teman coba bisa tulis di chat gitu ya. Apakah yang kiri, yang tengah, atau yang kanan nih menurut teman-teman? Silahkan tulis di chat ya teman-teman.
menurut teman-teman itu yang paling laku itu yang mana? Kanan, kanan. Oke. 199 kanan. Iya. Ini kayaknya udah pada jago nih ya. Betul ya teman-teman. Jadi yang laku itu sebenarnya paling laku adalah yang kanan. Kenapa? Karena basically ada beberapa alasan. Pertama, human itu menghindari ekstrim gitu ya. Kita tuh pengennya sebagai human, pengennya itu selalu di tengah gitu. Jadi pengennya nggak menonjol, tapi pengennya juga nggak yang ekstrim banget murah gitu. Karena apa di persepsi kita gitu ya, kalau yang murah, waduh ini pasti palsu, waduh ini pasti jelek nih, ini pasti kurang oke gitu nih. Gitu. Jadi benar teman-teman ya. Jadi orang akan cenderung cari yang di tengah gitu. Terus yang kedua adalah orang sebenarnya males gitu ya menghindari harga-harga yang angkanya keriting gini gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin juga ya, reasonnya kenapa gitu. Nah, tapi sebenarnya basically ya itu yang terjadi gitu. Orang pengen harganya itu bulat gitu ya. Harganya bulat, nggak terlalu keriting-keriting gitu. Ya benar ya. Jadi yang paling laku dari riset itu adalah sebenarnya yang paling kanan gitu. So teman-teman bisa ngambil kesimpulan apa? Bahwa harga itu bukan yang utama gitu ya. Kalau teman-teman benar-benar bisa mempositioning barang teman-teman gitu ya, nggak harus jadi yang paling murah gitu ya, tapi mungkin penampilannya juga oke. Nah ini berikutnya ya, tapi ini aku untuk mempersingkat waktu aku langsung cepet aja gitu ya. Sama gitu ya. Produk sepatu dengan jenis yang kurang lebih mirip-mirip semua, segini banyak gitu ya. Nah ternyata memang yang laku itu adalah yang paling laku adalah yang 190 dan 188 ini gitu. Kenapa? Karena maksudnya 109 ini kenapa? Karena secara foto gitu ya, fotonya itu jelas gitu ya, dan fotonya itu menarik gitu. Kenapa bukan yang 120.000 gitu? Karena kelihatan aja nih, ini mungkin walaupun mungkin faktor apa ya, faktor fotonya aja kurang pas gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya warna sepatunya antara yang di display sama yang dipakai warnanya beda. Jadi orang udah punya kecurigaan gitu ya. Ini bener asli apa enggak ini jangan-jangan nih produk 120.000 produknya palsu gitu kan. Itu pasti persepsi yang muncul gitu ya. Atau misalkan sesimpel yang fotonya asal-asal aja nih. Kan misalkan di sini nih yang ini gitu ya. Kan nggak benar-benar dipikirin konsepnya udah pokoknya asal jepret aja gitu. Nah, orang juga malas gitu ya. Maksudnya ini benar barang asli atau enggak gitu ya. Dan juga sebaliknya gitu ya. Walaupun memang harga bukan yang terpenting, tapi tetap harga harus diperhatiin gitu ya. Misalkan ya kalau pun fotonya bagus kayak gini gitu ya, tapi harganya nggak masuk akal, harganya terlampau tinggi juga orang nggak akan beli gitu ya. Nah, terus gimana caranya bisa dapetin psikologi harga murah tadi gitu ya? Ada 3 ini ya. Jadi balik lagi adalah gimana kita membuat foto produk itu benar-benar menarik gitu ya. Yang kedua juga deskripsi produknya juga menarik. Kita kasih fitur-fitur apa yang benar-benar orang tuh mungkin cari. Kalau misalkan orang punya snack, jualan snack, misalkan snacknya rendah garam misalnya, teman-teman bisa highlight gitu, rendah garam gitu ya. Nah, terus misalkan tadi ya di bundling gitu ya, misalkan bundling dikasih promo atau dikasih hadiah langsung gitu ya. Mungkin hadiahnya harganya nggak seberapa mahal, cuma 2.000, 3.000 atau mungkin cuma 5.000, tapi kayaknya kesannya itu menimbulkan kesan ya itu psikologi harga murah gitu. Orang berasa worth it banget dengan harga yang sama tapi dia bisa dapat tambahan gitu ya, tambahan ekstra gitu. Dan yang terakhir ya ulasan, endorsement gitu ya, KOL, nah itu juga sesuatu yang juga mempengaruhi psikologi gitu ya. Jadi kalau seandainya ya pastilah kalau barang lagi dicari gitu ya, tiba-tiba pasti harganya langsung naik gitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, karena orang juga berburu gitu kan. Dan kalau kita bisa jual mungkin harganya bukan yang paling murah tapi sedikit lebih murah aja itu kita bisa mendapatkan efek psikologi murah tadi.